Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi ke dalam praktikum Fisika Dasar 1 bersama saya Dita Pratama Putra. Di sini saya akan memandu teman-teman dalam percobaan ke-6 yaitu tentang pipa venturimeter. Adapun tujuan dari praktikum ini yang pertama yaitu memahami asas kerja venturimeter dan yang kedua yaitu mengamati pengaruh perubahan ketinggian air terhadap kelajuannya. Adapun untuk alat dan bahan, di sini ada modul venturimeter. Lalu di sini ada mistar, di sini ada termometer, di sini ada jangka sorong, lalu di sini ada bak air penampung, lalu ada keran untuk memompa air kepada di tabung yang atas, dan di sini terdapat tabel massa jenis absolut air. Sebelumnya perlu teman-teman ketahui, venturimeter merupakan sebuah alat sederhana yang digunakan untuk mengukur kelajuan suatu cairan, di mana asas kerjanya berprinsip pada asas Bernoulli. Adapun untuk langkah-langkah praktikumnya, yang pertama kita bisa mengisi terlebih dahulu air ke tabung sebelah sini. Kita nyalakan keran terlebih dahulu. Di sini terdapat indikator, di mana dari indikator ini kita bisa tahu seberapa penuh air yang ada di tabung ini. Jika dirasa air sudah cukup penuh, maka air dapat kita matikan. Dapat kita lihat melalui indikator ini bahwa air pada tabung ini terisi sesuai dengan indikator yang terlihat. Untuk selanjutnya, pada lembar pengambilan data ini, yang pertama kita mengambil data mengenai tebal pipa venturi atau T, di mana nilai T sudah bisa kita ketahui dari sini. Tebal pipa venturi T sama dengan 0,155 plus minus 0,005 cm. Untuk selanjutnya, massa jenis air raksa atau rho aksen, di mana nilai dari massa jenis air raksa sendiri yaitu 13,596 gram per cm kubik. Selanjutnya di sini kita mencari data mengenai diameter luar pipa venturi. Pada kolom pertama terdapat D1. D1 sendiri adalah diameter pipa venturi bagian besar, di mana D1 teman-teman bisa mengukur pada bagian ini ataupun pada bagian ini, pada bagian pipa venturi yang besar. Lalu di kolom kedua teman-teman melihat ada data D2, di mana D2 sendiri adalah diameter pipa venturi bagian kecil. Untuk data D2 teman-teman bisa mengukur pada bagian ini. Nah, selanjutnya diameter yang dimaksud di sini adalah diameter bagian dalam, sedangkan yang diukur langsung adalah diameter bagian luar. Maka dari itu, untuk mengkonversinya, teman-teman dapat menggunakan rumus D sama dengan D1 dikurangi dengan nilai 2T, di mana nilai T sendiri bisa diambil dari sini. Jadi 2T adalah 2 kali 0,155 plus minus 0,005 cm. Untuk selanjutnya, kita bisa mengambil data untuk D1 atau diameter pipa venturimeter bagian besar. Kita gunakan jangka sorong. Dapat teman-teman lihat, kita dapatkan data pertama untuk nilai D1, yaitu pada skala utama jangka sorong ini menunjukkan nilai 1 cm, dan untuk skala non-use-nya menunjukkan nilai 9. Sehingga didapatkan data pertama untuk nilai D1 adalah 1,09 cm. Untuk selanjutnya, untuk data kedua pada D1, kita bisa mengukurnya kembali dengan posisi yang berbeda namun tetap sama dalam pipa yang bagian besar. Didapatkan data kedua untuk nilai D1. Skala utama menunjukkan nilai 1 cm dan skala non-use-nya menunjukkan pada angka 9, sehingga didapatkan nilai 1,09 cm. Lakukan pengulangan hingga diperoleh 5 data untuk nilai D1. Selanjutnya kita mengukur pada kolom kedua, yaitu nilai D2, di mana D2 sendiri adalah diameter pipa venturi bagian kecil.
kita ukur dengan jangkau sorong dengan cara yang sama. Didapatkan nilai pada skala utama tertampil nilai 0,6 cm dan pada skala non-use-nya terdapat nilai pada nilai 0. Kita lakukan pengulangan kembali. Bisa kita geser posisinya untuk pengambilan data yang kedua. Pada pengambilan data kedua didapatkan nilai pada skala utama yaitu 0,7 dan pada skala non-use-nya pada angka 6, sehingga didapatkan nilainya 0,76 cm. Lalu perlu diingat teman-teman bahwa data yang kita ambil tadi adalah nilai diameter pada bagian luar, sedangkan data yang kita butuhkan adalah nilai diameter bagian dalam. Perlu diingat kembali bahwa untuk mengkonversinya kita menggunakan rumus D sama dengan DD sama dengan D1 dikurangi nilai 2T. Untuk selanjutnya kita mencari data nilai selisih tinggi air raksa. Pada pengambilan data ini pada tabel terdapat nilai H besar 1, H besar 2, dan H besar 3, di mana H besar merupakan nilai ketinggian dari titik ini menuju titik yang ada pada tabung ini, di mana nantinya kita akan tarik satu garis lurus, lalu kita tarik garis vertikal ke atas menuju titik ini. Nilai untuk H besar 1 adalah 25 cm dan nilai untuk H besar 2 adalah 35 cm dan nilai untuk H besar 3 adalah 45 cm. Sedangkan di sini terdapat H kecil 1. H kecil 1 adalah selisih tinggi air raksa pada manometer, di mana nanti nilainya dapat kita peroleh dari tinggi di sisi kiri dikurangi dengan tinggi yang ada di sisi kanan. Lalu untuk T sendiri adalah suhu air yang ada di bak ini, bisa kita ukur menggunakan termometer. Dan selanjutnya Rho di sini adalah massa jenis air pada suhu T, di mana nilai dari Rho sendiri dapat kita lihat pada tabel massa jenis absolut air. Baik, kita lakukan pengambilan data untuk H besar 1 dengan nilai 25 cm. Kita tarik garis lurus dari pipa Venturi ini, lalu kita tarik garis ke atas sepanjang 25 cm. cm itu sampai sini ya teman-teman. Jika dirasa kurang ataupun belum tepat, teman-teman bisa menaik turunkannya. Jika dirasa sudah pas, tepat 25 cm, kita dapat melakukan pengambilan data pada H kecil 1 ini. Untuk nilai H kecil 1 dapat kita cari dengan cara kita membuka katup atau klep air ini, sehingga nanti akan ada pergerakan air dan air akan mengalir ke sini. Sebelumnya dapat kita lihat posisi awal raksa di sini dan di sini ya teman-teman. Lalu kita alirkan air.
Pastikan ketika air dialirkan tidak ada gelembung yang tertahan pada tabung bagian atas. Dapat kita lihat untuk nilai H. Untuk tinggi pada bagian sisi kanan didapatkan nilai 17,2 cm, lalu pada sisi kiri didapatkan nilai 9,2 cm. Nah, untuk nilai H-nya nanti teman-teman dapat mengurangkan nilai H pada sisi kanan dikurangi dengan nilai H yang ada di sisi kiri. Jika sudah, maka kita tutup kembali. Pastikan posisi rangka sudah kembali seperti semula. Lalu untuk pengambilan data yang kedua, kita buka kembali kartunya. Kita baca kembali data yang tertampil. Untuk tinggi pada bagian sisi kanan dinilai 17,4 cm dan di sisi kiri dinilai 9,6. Nanti nilai H-nya sendiri dapat teman-teman ketahui kembali dengan cara mengurangkan tinggi pada sisi ini dikurangi dengan tinggi yang ada di sisi ini. Lakukan pengulangan selama 5 kali sehingga diperoleh 5 data untuk nilai H1. Untuk selanjutnya kita mengukur suhu dari air yang ada di bak ini. Kita gunakan termometer. Didapatkan nilainya yaitu 26 derajat Celcius. Lakukan pengulangan hingga 5 kali sehingga diperoleh 5 data untuk pengambilan data nilai T pada H besar 1. Untuk selanjutnya, untuk nilai ρ-nya sendiri, nilai ρ diperoleh dari nilai ρ merupakan massa jenis air pada suhu T, di mana nilainya dapat kita lihat pada tabel massa jenis absolut air. Di mana untuk kolom pertama ini adalah angka dari suhu yang kita ukur, angka bulatnya, dan pada baris pertama ini adalah angka untuk di belakang komanya jika ada komanya. Karena kita mengukur suhunya tadi didapatkan nilai bulat 26, maka kita mencarinya pada bagian 26,0. Pada kolom kita cari angka 26, pada baris pertama kita cari 0. Terdapat titik temunya di 0,996783. Jadi nilai massa jenis airnya adalah 0,996783 gram per cm kubik. Lakukan hal yang sama untuk nilai ρ lainnya sehingga diperoleh nilai ρ sebanyak 5 data. Untuk selanjutnya pada H besar 2 kita menggunakan ketinggian 35 cm. Dan sebelumnya untuk plus minus atau nilai ketidakpastiannya dapat teman-teman peroleh dari setengah dikali dengan skala terkecil pada alat mengukurnya. Karena kita mengukurnya menggunakan mistar yang skala terkecilnya adalah 0,1 cm, sehingga untuk ketidakpastiannya adalah 0,05 cm. Seperti halnya pada H besar 1 tadi, kita tarik garis horizontal dari Venturi meter ini. Lalu untuk naiknya atau garis vertikalnya kita tarik sepanjang 35 cm. Baik, sudah tepat 35 cm. Untuk selanjutnya, untuk pengambilan data pada H kecil 2 dilakukan dengan cara yang sama seperti halnya ketika kita mengambil data pada H kecil 1. Diulang 5 kali sehingga diperoleh 5 data untuk nilai H kecil 2. Dan untuk nilai T sendiri dilakukan dengan cara yang sama pula, dan nilai ρ juga dilakukan dengan
cara yang sama pula ketika mencari nilai rho pada H kapital 1. Untuk selanjutnya pada H kapital 3, untuk ketinggiannya teman-teman hanya tinggal mengubahnya menjadi ketinggian 45 cm. Untuk data-data lainnya, cara mencarinya masih sama seperti ketika kita mencari semua data yang ada pada H kapital 1. Dilakukan pengulangan 5 kali sehingga nilai diperoleh 5 data mulai dari H ataupun suhu maupun rho pada setiap bagian yang ada mulai dari H kapital 1, H kapital 2 ataupun H kapital 3. Baik teman-teman, cukup sekian praktikum kali ini. Jangan lupa ketika sudah selesai praktikum, teman-teman tetap membersihkan lab dan mengembalikan alat-alat sesuai dengan tempatnya semula. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.